Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sehat? Alhamdulillah. Nah, hari ini kita akan belajar kembali materi tematik tema 1 subtema 1. Untuk mengawali kegiatan belajar kita hari ini, mari kita awali dengan membaca bismillah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Hari ini kita akan belajar dengan muatan pelajaran Bahasa Indonesia dan IPA. Terlebih dahulu silahkan dibuka buku siswanya halaman 3. Cermati teks bacaan pada buku siswa halaman 3. Di sana terdapat sebuah teks bacaan yang berjudul Organ Gerak Manusia dan Hewan. Dari bacaan tersebut di atas terlihat bahwa judul teks bacaan tersebut jelas tadi Ibu sebutkan organ gerak manusia dan hewan. Bacaan tersebut terdiri atas 5 paragraf. Sekarang kita lihat paragraf yang pertama diawali dengan kalimat salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Setelah itu diikuti oleh beberapa kalimat. Paragraf tersebut menceritakan tentang salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Nah, kalimat tersebut merupakan ide pokok. Sedangkan kalimat secara umum gerak dapat diartikan berpindah tempat atau berubah posisi dan seterusnya sampai dengan makhluk hidup, itu disebut kalimat pengembang. Yang dimaksud ide pokok adalah gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Ide pokok ini juga sering disebut dengan istilah gagasan utama, gagasan pokok, atau pikiran utama. Ide pokok disajikan di dalam kalimat utama. Kalimat utama tersebut bisa terletak di awal paragraf, bisa di tengah paragraf, atau juga bisa di akhir paragraf. Fungsi dari ide pokok adalah sebagai dasar dalam mengembangkan sebuah paragraf. Untuk menentukan ide pokok sebuah bacaan dapat dilakukan dengan mengajukan pertanyaan, paragraf tersebut membahas tentang apa sih? Nah, jawaban dari pertanyaan tersebut merupakan ide pokok bacaan. Setelah kita baca bacaan tersebut, kita tahu bahwa isi bacaan tersebut di atas adalah tentang organ gerak manusia dan hewan. Di dalamnya terdapat penjelasan bahwa organ gerak manusia terdiri atas 2 macam, yaitu organ gerak aktif yang berupa otot dan organ gerak pasif berupa tulang. Fungsi dari organ gerak ini banyak, untuk berjalan, berlari, melompat, memegang, menggali, memanjat, dan seterusnya. Organ gerak manusia ini berupa tangan dan kaki. Sedangkan organ gerak hewan berbeda-beda ya. Sebagai contoh, ikan mempunyai organ gerak berupa sirip dan ekor, gunanya untuk berenang. Burung mempunyai organ gerak berupa sayap, gunanya untuk terbang. Kambing mempunyai organ gerak berupa kaki yang berjumlah 4, gunanya untuk berjalan dan berlari. Sedangkan kelinci memiliki organ gerak berbentuk kaki yang jumlahnya 4 juga, hanya berbeda dengan kambing. Kelinci ini panjang kaki depan dan kaki belakangnya berbeda. Gunanya untuk melompat. Untuk hewan lain nanti kalian bisa amati sendiri. Nah, hewan juga dibedakan menjadi 2. Ada vertebrata, ada avertebrata. Hewan vertebrata memiliki ciri-ciri 1, diantaranya mempunyai ruas tulang belakang atau tulang punggung. Kemudian otak berkembang dengan baik dan dilindungi tengkorak. Simetri tubuh bilateral, artinya tubuh bagian kanan dan kiri ukurannya sama. Kemudian sistem pencernaan yang lengkap. Contoh hewan vertebrata ini ikan, katak, reptil, burung, dan mamalia.
Golongan yang satu lagi adalah hewan avertebrata. Memiliki ciri satu, biasanya susunan sarafnya berada di perut. Otak tidak terlindungi oleh rangka dan memiliki rangka luar. Contohnya terdapat pada siput, serangga, cacing, ubur-ubur, cumi-cumi, dan lain. Bagaimana penjelasannya? Cukup jelas? Selanjutnya, silahkan kerjakan tugas-tugas yang ada di bukunya. Untuk hari ini cukup sekian. Jumpa lagi pada pelajaran selanjutnya. Cukup sekian. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.